selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sesuatu yang benar-benar luar biasa, yaitu simulasi Monte Carlo untuk pengobatan kanker pada anak. Ini bukan sekedar teori fisika medis di atas kertas ya, tapi sebuah terobosan nyata yang berpotensi besar ngubah cara kita menyelamatkan nyawa pasien anak-anak. Yuk, langsung aja kita mulai perjalanan sains yang super keren ini. Oke, biar gampang, ini peta jalan bahasan kita. Pertama, kita lihat tantangan kanker anak. Terus, kita kenalan sama kuda Troya BNCT. Ketiga, kita intip rancangan berkas neutronnya. Keempat, simulasi pasien virtual. Dan terakhir, tentu saja, hasil dan rintangan yang masih ada. Kita masuk ke bagian pertama. Tantangan terbesar di kanker anak, khususnya ancaman dari rhabdomyosarcoma. Pernah nggak Anda kepikiran pertanyaan kritis ini? Gimana caranya menghancurkan tumor ganas, tapi tanpa membahayakan tubuh anak yang masih terus tumbuh? Nah, ini dia dilema terberat di dunia radioterapi pediatrik. Tubuh anak-anak itu kan jaringannya masih berkembang pesat ya, jadi mereka ini rentan banget mengalami kerusakan permanen kalau terpapar radiasi dari pengobatan konvensional. Skala masalahnya ini beneran mendesak. Bayangin aja, 70% dari kasus rhabdomyosarcoma atau biasa disingkat RMS itu didiagnosis sebelum anak-anak ini genap berusia 10 tahun. RMS ini adalah jenis tumor otot yang agresif banget dan sayangnya paling sering muncul di area kepala dan leher. Kebayangkan, letaknya aja udah bikin intervensi medis jadi luar biasa rumit dan beresiko tinggi banget. Lanjut ke bagian 2. Kuda Troya BNCT. Alias senjata molekuler kita. Solusi inovatif yang ditawarkan namanya Boron Neutron Capture Therapy atau BNCT. Strateginya ini mirip banget sama taktik kuda Troya. Jadi gini, pertama senyawa boron 10 disuntikkan ke tubuh pasien. Senyawa ini bakal menyusup diam-diam dan terakumulasi cuma di dalam sel kanker aja. Terus berkas neutron ditembakkan dari luar ke arah tumor. Begitu neutron ini ketemu sama boron, boom, terjadi reaksi nuklir lokal yang langsung menghancurkan sel kanker dari dalam. Yang bikin takjub, metode mematikan ini biasanya cuma butuh 1-3 kali sesi pengobatan aja loh. Jauh banget efisiensinya kalau dibandingin sama radioterapi konvensional yang bisa sampai 30 sesi. Tapi tunggu dulu, untuk meledakkan kuda Troya tadi kita nggak bisa asal tembak pakai sembarang neutron. BNCT ini butuh partikel khusus yang namanya neutron epithermal. Kalau di dunia fisika, partikel ini tuh ibarat Goldilocks deh. Nggak terlalu lambat sampai-sampai cuma berhenti di kulit, tapi juga nggak terlalu cepat yang malah bablas dan ngerusak jaringan sehat. Kisaran energi mereka ini dari 0,5 elektron volt sampai 10 kilo elektron volt itu pas banget. Jadi bisa nembus dalam ke lokasi tumor, terus melambat tepat pada waktunya buat memicu reaksi nuklir tadi. Nah, di bagian ketiga ini, kita bakal bedah gimana sih merancang berkas neutronnya lewat geometri kolimator. Nah, yang benar-benar menarik dari desain ini adalah struktur geometri dari kolimator BNCT itu sendiri. Kolimator ini ibarat moncong senjata dari alat terapinya. Bentuk spesifik di dalamnya itu yang ngatur arah jalan, ngebentuk pola sebaran, dan mempersempit jalur neutron supaya bidikannya bisa benar-benar presisi ke arah pasien. Di dalam tabung kolimator ini tuh ada kerja keras luar biasa dari susunan material pelapisnya. Buat ngerem neutron yang terlalu cepat, ada moderator aluminium setebal 60 cm. Terus disaring lagi pakai filter nikel 15 cm. Nggak cuma itu, buat perlindungan ekstra biar pasien aman, ditambahin juga pelindung gamma dari bismut setebal 3 cm dan penghalang neutron litium karbonat 3,5 cm. Jadi material-material canggih ini kerja bareng buat nyaring energi liar dan mastiin nggak ada radiasi nyasar yang ikut merusak tubuh pasien. Masuk ke bagian keempat, kita lihat gimana fisika ini diuji coba lewat simulasi pasien virtual. Buat ngebuktiin keamanannya, para peneliti pakai software simulasi probabilitas tingkat dewa yang namanya MCNP 6.2. Disinilah metode Monte Carlo dimainkan. Coba bayangin tingkat ketelitiannya ya, software ini melacak probabilitas pergerakan dari 10 juta partikel. Semuanya ditembakkan secara virtual ke dalam sebuah phantom atau model digital anatomi kepala dan leher dari anak berusia 10 tahun. Bener-bener detail banget. Dan di bagian kelima ini kita bakal lihat evaluasi data objektifnya. Apa saja hasil yang menjanjikan dan apa rintangan yang masih menghadang. Dan evaluasi ini dengan sangat brilian mengilustrasikan keberhasilan rancangan mereka. Kalau kita perhatikan distribusi fluksnya, puncaknya yang paling tinggi, yang mewakili aliran neutron epithermal tadi, itu letaknya benar-benar akurat. Pas banget membidik area GTV alias inti dari tumor ganasnya. Artinya apa? Analisis ini sukses membuktikan betapa presisinya terapi BNCT.
Flux epithermal yang mematikan bagi kanker itu fokusnya ngumpul di pusat tumor aja. Sementara itu, organ-organ sehat yang super kritis, kayak otak dan sumsum tulang belakang, paparan radiasinya tetap di level yang sangat rendah dan pastinya aman. Jadi, poin krusialnya ada di perbandingan hasil ini dengan standar dari Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA. Dari segi kekuatan, aliran flux epithermalnya sukses besar. Angkanya fantastis, mencapai 1,22 kali 10⁻10, jauh di atas syarat minimum. Tapi, ada tapinya nih. Kalau kita lihat rasio neutron thermal berbanding epithermal, skornya di angka 0,43. Nah, di titik ini rancangannya gagal memenuhi standar keselamatan IAEA yang ngewajibin skor rasio itu harus 0,05 atau lebih kecil dari itu. Fakta soal rasio yang belum lurus ini sama sekali nggak ditutupi oleh para penelitinya loh. Mereka justru secara terbuka menyimpulkan bahwa meskipun alat ini udah jago banget bikin sinar epithermal utama yang kuat, sisa radiasi termalnya masih terlalu berlebihan, jadi masih ada PR besar nih di bidang teknik. Optimalisasi ketebalan dan komposisi material pelindungnya itu mutlak harus disempurnakan lagi. Pembahasan ini bikin kita sadar betapa pesatnya kemajuan di dunia fisika medis ya kan? Seiring dengan teknologi simulasi yang makin pintar dan presisi, seberapa dekat sih kita sekarang menuju masa depan di mana pengobatan kanker anak bisa 100% tanpa rasa sakit dan tepat sasaran? Ini pertanyaan besar yang terus jadi bahan bakar semangat para ilmuwan di seluruh dunia. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin ulasan seru kita kali ini. Terus rawat rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.